Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Don't forget millennials, jadilah generasi millennials yang cerdas. Open your mind and see the world. Nah, balik lagi bersama gue Muhammad Rizky Amarta. Di video keempat ini gue bakal ngejelasin ke teman-teman semuanya, khususnya laki-laki yang ngerokok. Nah, gue bakal ngejelasin gimana sih asal usulnya rokok itu masuk ke Indonesia. Buat yang belum tahu, sekarang gue bakal jelasin semuanya. Nah, awalnya asal usul rokok masuk ke Indonesia itu masih simpang siur nih teman-teman. Misalnya ada di daerah Dieng dan Gunung Sindoro, masyarakatnya percaya bahwa bibit tembakau merupakan pemberian dari Sunan Kudus. Nah, sementara masyarakat Madura itu percayanya bahwa bibit tembakau dibawa oleh orang bernama Ki Ageng Katandur. Nah, sampai sekarang nih belum ada yang bisa jelasin dengan tepat nih asal usulnya rokok masuk ke Indonesia. Namun, dari relief yang ada di Candi Borobudur, masyarakat Indonesia diperkirakan telah mengenal tembakau sejak abad ke-8. Pada relief tersebut tuh masyarakat diperkirakan punya kebiasaan yaitu mengunyah tembakau. Nah, sementara yang mengkonsumsi tembakaunya dengan cara dibakar, nah itu udah ada di Indonesia sejak tahun 1500-an nih teman-teman. Nah, hal tersebut nih merujuk pada sajak dalam babat Tanah Jawi yang menceritakan kebiasaan merokok Panembahan Senopati atau yang biasa disebut Sultan Agung Kerajaan Mataram Islam. Menurut sejarah, tembakau ini ditanam secara sporadis pada permulaan tahun 1600-an nih teman-teman. Kemudian penanaman bahan baku dan produksi rokok secara luas baru dia tuh dilakukan oleh VOC di Indonesia pada tahun 1820. Nah, awalnya perkebunan ini nih cuma ada nih di dua daerah nih, yaitu Surakarta sama Yogyakarta. Nah, tapi karena regulasi dari pemerintah keraton, khususnya Yogyakarta, nah perkebunan ini jadi sulit nih berkembangnya. Kemudian VOC membuka lahan baru nih di daerah-daerah lain dengan sistem tanam paksa. Pada waktu itu masih sekitaran tahun 1840-an di bawah pemerintah Gubernur Jenderal Van den Busch. Lahan tersebut itu adanya di daerah Kediri, daerah Keduh, daerah Klaten, daerah Deli, sama daerah Kudus. Nah, pada tahun 1860 mereka membuka lahan lagi nih, yaitu di Madura. Nah, itu mereka membuka lahan di situ untuk menggantikan tebu karena tembakau lah yang dianggap lebih menguntungkan daripada tebu. Makanya dia membuka lahan di daerah Madura. Nah, lama-lama tuh perkembangan tanaman tembakau tuh semakin bagus di Indonesia. Nah, makanya perkembangan kebun tembakau tuh seakan-akan nggak pernah berhenti lah. Tapi pada tahun 1910 VOC membuat kebun tembakau besar nih. VOC membuat kebun tembakau besar itu disertai balai penelitiannya, kantornya, segala macamnya. Pokoknya lengkap deh. Nah, itu berada di daerah Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Kemudian banyak orang Madura yang dipaksa oleh petinggi-petinggi VOC itu untuk meninggalkan kampung halamannya agar bisa bekerja di tempat tersebut. Jadi orang Madura tuh diajak ke Besuki, Situbondo, tempat perkebunan yang tadi ia beli nih, yang ada tempat penelitiannya, kantornya, segala macamnya. Nah, itu untuk dipekerjakan di situ tuh orang Madura semuanya. Ngomongin masalah tembakau, kita juga nggak bakal lupa nih teman-teman sama yang namanya rokok kretek. Nah, itu rokok kretek menjadi salah satu rokok yang paling diminati oleh orang-orang atau para perokok. Nah, istimewanya rokok kretek itu adalah menggunakan tembakau buatan. Itu masih dimanfaatkan dengan tangan pengrajin orang-orang Indonesia. Kemudian di Indonesia banyak daerah-daerah yang penghasilan tembakaunya sangat baik nih. Nah, salah satunya itu Temanggung. Nah, di Temanggung
Temanggung itu memiliki kualitas tembakau lokal yang sangat baik nih teman-teman. Kalau buat teman-teman yang belum pada tahu, jadi tuh Temanggung adalah salah satu daerah tembakau terbaik di Indonesia. Keragaman jenis tembakau yang ditanam di tanah sana juga menghasilkan dari harga yang rendah sampai harga yang tinggi dengan kualitas yang sangat baik nih teman-teman. Jadi tuh di Temanggung tuh sangat lengkap dah. Dari mulai harga tembakau yang murah sampai yang mahal, itu semua ada di sana. Mau ngomong rokok di Indonesia, gue mau ngasih tahu nih tentang pendapatan rokok di Indonesia itu seberapa banyak sih. Perusahaan rokok PT Hanjaya Mandala Sampurna atau yang disingkat HMSP itu membukukan pendapatan bersih sepanjang 2018-2019 itu sebesar 106,7 triliun. Wah gila, itu bisa kalian hitung sendirilah. Itu udah banyak banget, udah 100 digit itu udah 100, udah gitu triliun lagi, itu udah banyak banget. Nah setiap tahun tuh pencapaiannya tuh semakin naik tipis-tipis, dari 7% terus naik ke 10%, naik ke 15%. Nah itu pokoknya tiap tahun naik terus tuh omsetnya. Jadi kalian bisa hitung deh tuh semuanya, hasil omset per tahunnya itu bisnis rokok itu bisa dapat berapa tuh uangnya. Tapi di 2020 ini kemarin gue juga sempat ngeliat beritanya itu, salah satu PT rokok di Indonesia itu mem-PHK-kan seluruh karyawannya karena ya kalian udah tau lah karena salah satunya itu COVID-19. Waktu itu pegawainya salah satu diantaranya itu ada yang terkena, lalu semuanya di PHK-kan. Nah itu cukup merugikan perusahaan rokok tersebut tuh. Tapi nggak lama kemudian bisnis itu bangkit lagi tuh, mulai bekerja lagi, mulai dipanggilin lagi pegawai-pegawainya yang di PHK. Nah mulai dah tuh dia nggak produksi lagi untuk Indonesia, bagi-bagiin ke daerah-daerah. Ya pokoknya udah seperti biasa lagi lah. Nah mungkin segitu aja video dari gua, asal muasal rokok di Indonesia itu kayak gimana. Mungkin buat yang kurang jelas, kalian bisa cari di internet lebih lengkapnya, bisa lihat di situs-situs manapun. Ya mungkin sekian video dari gua. Don't forget millennials, jadi lagi generasi millennials yang cerdas. Open your mind and see the world. Wassalamualaikum.